Pada suatu kesempatan ketika Ken Arok dan Tito melancarkan aksi perampokannya, bertemulah dia dengan seorang yang sangat berbeda. Orang ini adalah Brahmana Loh Gawe. Dikisahkan dalam Pararaton bahwa Brahmana Loh Gawe baru saja tiba dari India dan dia memutuskan untuk pergi ke Jawa karena memang memiliki satu feeling akan menemukan dengan seorang anak yang istimewa. Feelingnya ketika bertemu dengan Ken Arok, dia yakin inilah anak yang dia cari. Ketika dia lihat tanda-tanda di tangannya, dia lihat tanda-tanda pada posturnya, pada karakternya, pada gesturnya, Loh Gawe yakin bahwa inilah anak yang ada di dalam imajinasinya. Oleh karena itu seorang Brahmana Loh Gawe mendekati Ken Arok, mempersuasi Ken Arok, membujuk Ken Arok. Dan anehnya Ken Arok untuk pertama kalinya luluh kepada narasi-narasi yang positif, luluh pada pesan-pesan kebaikan. Disitulah kemudian seorang Loh Gawe mengajarkan etika, mengajarkan kesusilaan, mengajarkan jiwa-jiwa kesatria. Dan kemudian tidak hanya di situ, bahkan Loh Gawe memfasilitasi, membantu Ken Arok untuk bisa mengabdikan dirinya pada sebuah pakuwon. Pakuwon itu sama dengan kalau hari ini mungkin kelurahan atau kecamatan ya. Pada sebuah pakuwon yaitu di Tumapel, karena Loh Gawe kenal dengan Aku Tunggul Ametung yang berkuasa di situ, kemudian Ken Arok menjadilah dia sebagai seorang pegawai yang cukup memiliki kehormatan. Dengan begitu, kita tahu bahwa Ken Arok telah melompat dari karakter yang serba negatif, dari kehidupan yang kelam, dari keadaan yang suram, sudah melompat pada keadaan yang lebih jelas, lebih positif, lebih konstruktif, dan lebih berguna bagi lingkungannya. Nah, kawan-kawan, dikisahkan bahwa suatu hari Ken Arok melihat istri Tunggul Ametung. Usianya kurang lebih sama. Tunggul Ametung adalah laki-laki muda, bertalenta, berprestasi, menjadi seorang aku, memiliki seorang istri yang masih muda, dan di dalam berbagai kitab di Pararaton dikisahkan bersinar-sinar ini untuk menjelaskan betapa cantiknya seorang istri dari Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Dan anehnya, penglihatan Ken Arok kepada Ken Dedes menumbuhkan semacam inspirasi atau bahkan menumbuhkan semacam obsesi bahwa dia ingin menikahi seorang Ken Arok dan sekaligus ingin merebut singgasana yang diduduki oleh Tunggul Ametung. Ini sensasi yang luar biasa anehnya. Seorang pegawai yang baru, yang belum lama diterima, yang bekerja pada seorang tuannya, memiliki obsesi untuk merebut istri sekaligus singgasana. Ini suatu hal yang tidak lazim tentu saja. Nah, untuk merealisasikan obsesinya, Ken Arok pergi kepada seorang pembuat keris yang sangat terkenal pada zaman itu. Dialah Mbu Gandring. Mbu Gandring itu kalau hari ini kita cari padananya, dia adalah seorang profesor dalam bidang pembuatan persenjataan. Mbu Gandring terkenal sanggup membuat keris yang sakti, maknanya keris yang sangat berkualitas, yang sangat bermutu. Kesitulah Ken Arok menuju, dan dia memesan keris dengan catatan agar keris yang bermutu itu dibuat dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya. Tetapi Bu Gandring menjawab bahwa keris yang bermutu butuh waktu dalam pembuatannya kurang lebih 1 tahun. Tetapi tampaknya Ken Arok tidak sanggup mengkalkulasi waktu yang panjang, maka dia menawar agar dalam waktu 5-6 bulan dia akan tengok lagi dan dia berharap agar sudah selesai. Demikian dialog antara Ken Arok dengan seorang Bu Gandring. Kawan-kawan di seluruh Indonesia, 5 bulan kemudian Ken Arok mendatangi Mbu Gandring. Dia lihat lelaki tua itu sedang membuat warangka. Warangka itu adalah penutup keris. Jadi kerisnya udah selesai sebenarnya, tapi belum dibuat warangkanya. Ken Arok melihat keadaan itu, emosinya naik. Jadi Ken Arok adalah orang yang emosional. Dia rebut keris itu. Dia mengumpat sejadi-jadinya. Dia tidak terima kenyataan bahwa keris itu belum tuntas sempurna, dan dia serta-merta dengan penuh emosi menusukkan keris itu pada seorang Bu Gandring. Anda bisa bayangkan seorang lelaki tua penuh pengalaman, punya mutu, sangat profesional, diperlakukan dengan sangat tidak adil, tidak lazim, maka tentu dia tidak menerima, dan pada detik-detik dari akhir kehidupannya, Mbu ini bersumpah bahwa keris ini akan memakan 7 kurban dari keturunan Ken Arok. Jadi ini semacam ketidakterimaan dari seorang Mbu Gandring ya. Ken Arok langsung bergegas pulang, dan seperti biasa dia orang yang sangat mahir bersandiwara. Dia menyembunyikan keris itu, dia tidak memperlihatkan pada siapapun kalau dia punya keris. Dan di Tumapel dia memiliki seorang kawan yang naif bernama Kebu Ijo. Kebu Ijo adalah seorang laki-laki muda yang lugu, kemudian sesekali juga pongah, kemudian dia juga orang yang sangat suka untuk dipuji, dan yang tadi saya bilang dia adalah laki-laki yang naif. Melihat Ken Arok memiliki keris, Kebu Ijo tentu ingin tampil gagah, ingin dipuji bahwa dia lelaki yang luar biasa. Maka dipinjamlah keris itu dari Ken Arok. Ken Arok senang-senang saja, silakan. Maka Kebu Ijo dengan gagahnya berkeliling kemana-mana. Dia menyampaikan pada setiap orang bahwa dia punya keris baru yang luar biasa, keris yang sangat bermutu, keris yang sangat sakti. Jadi semua orang di Tumapel tahu bahwa Kebu Ijo gagah sekali, luar biasa, punya keris baru. Suatu sore, ketika Kebu Ijo dalam keadaan mabuk oleh tuak yang dia minum, dikisahkan tuak ini yang menyediakan adalah Ken Arok juga. Ketika dalam posisi tidak sadar, Ken Arok mengambil keris itu dan dia menyusup ke ruang pribadi seorang Tunggul Ametung. Didapati Tunggul Ametung dalam posisi rebah di atas dipan. Dalam suasana sore yang remang dengan gerakan yang kilat, Ken Arok menikam seorang Tunggul Ametung tepat pada bagian dada, dan di tempat itu pula Tunggul Ametung menemukan ajalnya. Ken Arok segera pergi dan membiarkan keris itu tetap tertancap pada bagian dada.
Kawan-kawan di seluruh Nusantara, kita bisa bayangkan suasana Tumapel segera gempar. Malam itu semua kepala menduga bahwa Tunggul Ametung terbunuh oleh seorang Durjana, dan Durjana itu adalah Kebu Ijo. Inilah yang dijadikan bahan perbincangan pertama di lingkaran Pakuwon Tumapel, yang kemudian meluas pada masyarakat Tumapel. Dan Ken Arok melihat keadaan itu segera tampil layaknya pahlawan. Dia ambil keris di dada Ken Arok, dia tangkap Kebu Ijo, dan serta-merta dia eksekusi, menunjukkan betapa dia membela seorang Tunggul Ametung. Dari peristiwa itu kita tahu bahwa Ken Arok sudah selangkah menuju keinginannya. Ken Arok telah menikam Kebu Ijo yang merupakan saksi satu-satunya bahwa pemilik keris itu adalah Ken Arok. Ken Arok juga telah menikam seorang Tunggul Ametung yang memiliki istri Ken Dedes dan juga memiliki singgasana, dan dua-duanya telah tiada. Itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh seorang Ken Arok untuk mengawini Ken Dedes dan sekaligus untuk mengambil tahta di Pakuwon Tumapel. Tidak seorang pun di Tumapel yang berani menentangnya. Bahkan banyak orang yang mendukungnya karena mengira bahwa Ken Arok adalah seorang pahlawan. Kawan-kawan, Ken Arok pada tahun 1222, artinya ini pada awal abad ke-13, memiliki obsesi yang semakin meningkat. Dia ingin mendirikan sebuah kerajaan yang terlepas dari kerajaan Kediri. Jadi seorang Ken Arok yang pertama tadi memiliki keuletan, kedua memiliki kecerdasan, ketiga memiliki keberanian. Nah, pada tahun 1222 itu semuanya bersatu karakter itu. Kecerdasan, keuletan, keberanian. Dia berani berpisah, menyatakan berdiri secara merdeka, terlepas dari kerajaan Kediri yang waktu itu kekuatannya mungkin sulit ditandingi. Dan tentu saja berita tentang sikap Ken Arok yang melepaskan dari ikatan kekuasaan Kediri, menjadikan Raja Kediri kala itu, yaitu Raja Kertajaya, murka. Disiapkanlah pasukan yang lengkap. Dan oleh karena itu Kertajaya menyatakan perang, ingin menumpas kerajaan kecil yang didirikan oleh seorang Ken Arok. Maka Ken Arok mengantisipasinya dengan membuat tentara yang militan, yang solid, dan bertemulah dua pasukan yang secara jumlah tidak seimbang, tetapi secara spirit pasukan Ken Arok sangat tinggi. Pecahlah perang di desa Ganter. Desa ini terletak di Malang. Dan dalam perang itu luar biasa, Ken Arok berhasil memimpin pasukannya, mengalahkan pasukan Kediri yang berjumlah besar. Bahkan Ken Arok sendiri dengan keris Empu Gandringnya berhasil menikam seorang Raja Kertajaya hingga tewas di medan laga. Jiwa zaman kala itu, kedua satria yang bertanding di medan laga, pemenangnya adalah pemilik kekuasaan dari yang kalah. Oleh karena itu, Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok, karena mengalahkan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya pada kala itu,
otomatis menjadikan seluruh wilayah Kerajaan Kediri menjadi kekuasaan dari seorang Ken Arok. Nah, dari situlah tahun 1222 Ken Arok menyatakan berdirinya negara Singasari yang berpusat di Tumapel, dan dia sendiri mengangkat dirinya sebagai raja pertama, lalu para Brahmana kemudian melantiknya dan memberinya gelar yang luar biasa, yaitu Sri Rajasah Batara Sang Amurwa Bumi. Suatu gelar baru dari seorang yang dari kalangan rakyat jelata, kemudian merangkak mengalami lika-liku yang luar biasa, yang kemudian mendirikan kerajaan tersendiri, dan dia menjadi raja. Dia adalah perintis dari sebuah kerajaan Singasari. Ya, kawan-kawan, karakter yang menarik yang patut kita gali, tentu pada seorang Ken Arok ada karakter yang positif, ada karakter yang negatif. Positifnya adalah dia seorang anak yang tabah. Keadaan apapun yang mengiringinya tidak menjadikan dia surut, melainkan tetap membuat dia maju. Dia tetap melangkah dalam situasi sulit. Itulah laki-laki yang tabah. Yang kedua, dia laki-laki yang cerdas, ulet, tangguh dan berani. Dia berani ambil risiko, berani mengambil keputusan, dan menanggung risiko dari apa yang dia putuskan. Karakter inilah yang mengantarkan seorang Ken Arok mencapai apa yang dia cita-citakan, apa yang menjadi obsesinya. Tentu kebaikan tetaplah kebaikan. Kebaikan akan memperoleh imbalannya. Tetapi kawan-kawan, seorang Ken Arok memiliki karakter yang negatif juga, yang sangat fatal. Antara lain dia adalah lelaki yang brutal, lelaki yang emosional, lelaki yang pintarnya mengarah pada licik, dan juga tentu dia laki-laki yang memiliki level kekejaman tersendiri. Nah, karakter yang negatif inilah yang nanti pada akhirnya mengakhiri karirnya, akan menghanguskan apa yang telah dia capai itu. Bahkan kita tahu karakter yang negatif itulah yang mengakhiri hidupnya di dunia dengan cara yang sangat tragis, yaitu dengan cara ditikam oleh anak tirinya. Ini nanti kita sampaikan pada segmen lain. Oleh karena itu teman-teman, tiba saatnya kita mengambil hikmah dari kisah tentang Ken Arok. Hikmah ini saya kutipkan dari firman Allah di dalam Al-Quran, surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, yang terjemahannya versi Departemen Agama adalah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan meski hanya sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan meski hanya sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Demikian kawan-kawan, kisah kecil yang kita ambil dari sejarah di Nusantara, yang kali ini kita ambil dari kisah seorang Ken Arok. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita ambil sisi positifnya, kita tinggalkan sisi negatifnya. Dengan demikian, insya Allah kita akan terus-menerus belajar dari sejarah
mengambil inspirasi sejarah untuk kita gunakan sebagai wahana pembentukan karakter nasional kita sebagai bangsa dan sebagai negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.